Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah stunting atau anak yang kerdil tentu akan berdampak buruk bagi kehidupan anak, termasuk gangguan sistem kekebalan tubuh, gagal tumbuh, masalah fungsi otak dan perkembangan organ, rentan infeksi, gangguan fisik dan mental, serta mengancam produktivitas dan fungsi hidup di masa depan. Selain dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan stunting secara terarah. Apa saja gejala stunting pada anak? Lalu bagaimana penanggulangan stunting di Indonesia? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPR DIY, Nurholis Suharman, SIP MSI, dan anggota IDAI, Cabang DIY, Dr. Neti Nuraini, MKes, SPAK. Ku memang suka main musik, ku suka bernyanyi yang asik. Coba kawan-kawan dengarkan, ku nyanyikan ini. Musik bukan sembarang musik, musik buat kita terusik jadi manusia lebih baik. Inilah musikku. Bukan berarti kagak gaul, bukan berarti kagak asik. Ini yang dinamakan nasyid, yuk kita mainkan. Nasyid itu memang asyik, tuh kita mainkan. Nasyid itu memang asyik, tuh kita nyanyikan. Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan atau genetik dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan juga pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan juga akses air bersih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebaikan untuk kita semua. Salam sehat, sahabat sehat, senang sekali kali ini saya Konita Jazmin kembali menjumpai Anda dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Podcast ini tentunya kami dedikasikan untuk Anda sebagai salah satu upaya sosialisasi dan juga upaya promosi terkait permasalahan kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan bahas terkait satu permasalahan kesehatan yang ini cukup kerap didiskusikan Sobat Sehat, yaitu adalah terkait stunting. Wah, itu dia. Kalau kita dengar kata stunting, pasti yang di benak kita adalah adanya hambatan pertumbuhan anak begitu ya, ketika dia punya kurang gizi atau gizinya belum tercukupi. Tapi sebagian orang menyatakan bahwa stunting itu juga katanya adalah bagian dari genetika. Tapi pertanyaannya betul atau tidak? Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan diskusikan bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di depan saya. Masya Allah. Yang pertama kita coba sapa. Ada Pak Nurholis Suharman, SIP MSI, yang merupakan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Komisi D. Ya, Assalamualaikum Pak Nurholis. Waalaikumsalam, salam sehat. Salam dan sehat. sahabat sehat semua. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah harus sehat. Iya, kalau nggak sehat nggak kesini ya Pak ya? Alhamdulillah bisa kesini ya. Kita harus sehat semua. Siap Pak Nurholis. Ini kita sapa ya Pak Nur ya. Ada Dr. Neti Nurani, MKes Spesialis Anak Konsultan yang merupakan anggota IDAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Dr. Neti. Waalaikumsalam, sehat ya Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Dr. Neti sehat juga? Alhamdulillah. Hari ini pakai marun, berani banget dong, Masya Allah. Berani maksudnya semangat gitu loh. Iya. Ya, Masya Allah. Ya, Oke, kita mau Insya diskusi ya. Ya. Sobat Sehat ya, bersama dengan Dr. Neti dan juga ada Pak Nurholis. Nah, sebelum kita ke sana nih Sobat Sehat, kita pengen tahu dulu sebetulnya terkait stunting, Dok. Nah, ini sebetulnya seperti apa sih, Dok, stunting itu? Ya. Kalau tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Mbak Konita, pada prinsipnya stunting itu merupakan salah satu gangguan pertumbuhan, betul sekali. Di mana kondisi ini ditunjukkan dengan adanya panjang badan ataupun tinggi badan dari seorang balita itu berada di bawah standar dari umurnya, gitu ya. Dan ini harus ditambah dengan ada dua kondisi Mbak, ya. Jadi harus dia menunjukkan adanya kekurangan zat gizi yang adekuat, kemudian juga ditambah memang ada kebutuhan yang meningkat, ya, kebutuhan akan zat gizi yang meningkat yang bisa disebabkan karena adanya penyakit gitu. Jadi memang harus ada dua hal itu baru kita bisa mengatakan anak ini mengalami stunting. Karena kalau tidak ada dua hal tersebut, kemungkinan dia pendeknya bukan stunting, gitu. Bisa bukan karena stunting ya? Bisa ya. Iya. Jadi tidak semua yang pendek itu pasti stunting. Nah, itu aja yang dipegang. Ya. Karena stereotipnya Ya. kalau pendek maksudnya tingginya berbeda gitu ya, lebih pendek kemungkinan stunting. Belum tentu ya, Dok ya? Belum tentu. Kita harus lihat dulu faktor risikonya ada atau tidak. Misalkan gizi yang kurang, kemudian juga memang ada penyakit yang mungkin menyertai. Nah, ini harus dilihat. Baik, Dok, tadi mohon izin diulang terkait dua hal tadi. Yang pertama adalah Karena ini asupan gizinya, zat gizi yang kedua, kurang, yang kedua karena adanya kebutuhan zat gizi yang meningkat yang disebabkan oleh adanya penyakit tertentu. Oke, baik. Nah, untuk soal itu, Dok, Iya. penyebabnya. Nah, ini kan juga tadi sempat saya mention genetik juga nih, tapi mungkin cuma sekian persen. Itu Betul, gimana ya. tuh, Dok? Kalau kita lihat dari faktor asupan dulu ya, asupan zat gizi yang kurang itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena faktor sosial ekonomi ya, misalkan kemiskinan itu jelas ya. Iya. Jadi ketiadaan pangan ya, pangan-pangan tertentu yang gizinya baik itu tidak didapatkan. Iya. Yang kedua adalah karena faktor ketidaktahuan ya, artinya pengetahuan yang rendah. Nah, ini terutama pada beberapa ibu ataupun pengasuh yang mungkin cara memberikan makan pada bayi dan anaknya itu kurang tepat ya, tidak sesuai dan kurang mencukupi, terutama untuk kebutuhan akan zat-zat gizi yang tinggi seperti protein hewani, lemak. Nah, itu sangat dibutuhkan, terutama untuk pertumbuhan balita atau bawah 2 tahun dan balita gitu. Nah, kemudian juga bisa juga disebabkan karena hal lain ya, misalkan karena tadi penyakit ya. Nah, karena penyakit beberapa kondisi bisa disebabkan karena penyakit ini sebenarnya bisa dicegah ya. Penyakit terutama penyakit infeksi yang bisa dicegah oleh imunisasi, Mbak, gitu. Makanya kenapa ini juga penting ya. Karena kalau anak itu sering sakit, akibatnya dia akan kesulitan ya. Jadi untuk makan pun juga dia nafsu makannya akan menurun, kemudian juga
tidak mampu mencapai kebutuhannya gitu ya, karena ketidakmampuan tadi karena penyakit. Bisa juga ada penyakit yang bukan infeksi tetapi dia kronik gitu ya, sifatnya menahun. Contohnya pada bayi yang mengalami penyakit jantung bawaan. Nah, ini salah satu contoh. Penyakit jantung bawaan itu kebutuhan akan energinya dia tinggi untuk bisa tumbuh, tetapi dia terdapat ketidakmampuan untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup besar. Nah, ini yang sering terjadi terutama pada bayi-bayi ya, sehingga dia mengalami kegagalan pertumbuhan terutama di awal-awal kehidupan. Nah, ini yang harus concern kita, harus kita lihat juga gitu. Ada yang mengatakan ini dok 1000 hari Pertama kehidupan. Memang betul. begitu kah? Betul sekali ya. Jadi di 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode emas ya, di mana pada saat itu terjadi pertumbuhan yang pesat terutama untuk otak ya. Jadi kenapa masalah stunting ini bukan hanya masalah pendek tetapi lebih ke masalah otak ya. Karena nanti akan berdampak pada kognitif ya, kecerdasan, kemudian juga nantinya kapasitas kerja di kemudian hari pada saat dewasa ya. Yang ini merupakan salah satu investasi bangsa ya. Betul. Kalau anak-anak kita semua kognitifnya kurang baik, kemudian kecerdasannya kurang ya, jelas kita bisa bayangkan ya di masa-masa mendatang jelas ini akan bukan menjadi investasi tetapi menjadi beban ataupun burden ya untuk negara kita sendiri itu. Baik, itu kenapa pentingnya. Ternyata Penting. bukan soal pertumbuhannya saja, tapi kognitifnya pun juga Betul. berpengaruh Iya, gitu ya. iya. Sama ada yang mengatakan ini juga dok, dan Pak Holis katanya tuh kalau terkena ini begitu susah fokus, Betul, belajar jadi nggak maksimal, nggak Ya, optimal, ya. itu juga termasuk ya dok? Termasuk ya, jadi konsentrasi belajar yang kurang karena juga nantinya prestasi belajar atau performance-nya dia akan menurun gitu. Baik. Sudah banyak studi-studinya Mbak yang di luar, terutama di luar negeri ya, Iya. itu ternyata anak-anak stunting itu memang memiliki IQ yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting gitu ya. Kemudian juga performance verbalnya ya itu juga lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting gitu ya. Baik, ternyata jadi luas ya Pak Nurholis ya. Verbalnya pun juga akhirnya Berpengaruh ikut juga ya, gitu berpengaruh, ya. betul. Baik, kalau untuk gejala lainnya lagi dok, tentunya banyak ya. Tapi mungkin sebelum gejala saya masih penasaran sebetulnya. Karena kan tadi 1000 hari 1000 hari. pertama. Apakah ini sudah kelihatan dari usia berapa dok? Setahun, 2 tahun, atau di usia tertentu? Ya, sebenarnya prosesnya itu bisa dimulai sejak awal, sejak dari masa kandungan, Mbak. Oh, Ya, bisa. karena kan 1000 HPK itu dimulai sejak 9 bulan dalam masa kandungan sampai dengan 2 tahun setelah bayi itu lahir. Iya. Ya, nah apa tandanya gejalanya kalau proses perlambatan pertumbuhan itu terjadi mulai sejak lahir. Ditandai adanya bayi yang berat lahirnya kurang, Mbak, ya, atau BBLR ya kita sebut, bayi berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Nah, itu udah salah satu tanda adanya perlambatan pertumbuhan. Nah, kemudian juga ditambah panjang lahirnya ya, panjang lahir yang kurang. Nah, atau bisa juga karena terjadi kecil masa kehamilan. Jadi walaupun usianya cukup ya, tetapi dia beratnya kurang. Nah, ini biasanya kan ada 2 hal ya. Kenapa bayi itu beratnya kurang? Karena satu faktor prematuritas ya, jadi dia lahir lebih awal. Tapi ada juga yang dia tidak prematur, tetapi memang beratnya kurang. Nah, ini yang kita sebut dengan kecil masa kehamilan atau disebut IUGR. Jadi di dalam kandungan dia sudah ada proses kegagalan pertumbuhan. Ya. Kemudian setelah dia lahir, nah ini yang menjadi fokus kita juga ya, saya sebagai dokter anak ya, kita harus memantau benar-benar kenaikan berat badan ya, terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan tersebut ya. Kapan kita bisa melihat paling awal terjadi gagal tumbuh? Dari beberapa studi ya di luar negeri itu ada 54 negara menyatakan beberapa studinya 3 bulan pertama kehidupan itu mulai terjadi pertumbuhan yang melambat, terutama kenaikan berat badan yang kurang, Mbak. Nah, ditambah lagi ternyata
kalau seseorang bayi mengalami perlambatan pertumbuhan atau kenaikan berat badannya tidak adekuat, tidak sesuai standar dalam 3 bulan pertama kehidupan, itu akan memberikan risiko stunting di usia 1 tahun sebesar 14 kali, Mbak. Jadi cukup besar ya. Makanya kenapa kita harus hati-hati sekali ya, terutama 3 bulan pertama ini juga sangat menentukan. Dijaga betul ya. Betul ya. Karena kan Baik. pada saat itu kan dia hanya mendapatkan ASI ya. Betul. Nah, kita harus memastikan nih ya, ibu-ibu yang menyusui ya, kita pastikan bahwa ibu itu mampu memberikan ASI-nya dengan baik ya. Dilihat bagaimana proses menyusui yang benar ya. Sebenarnya saat ini sih sudah banyak ya promosi-promosi kesehatan terkait informasi yang disebar ke sosialisasi ya ke masyarakat, bagaimana menyusui yang baik ya. Itu sudah ada ya di buku KIA yang terbaru juga di tahun 2020 kita kan dari Kemenkes kan mengeluarkan buku KIA Pink, buku Pink itu sudah jelas di situ juga ada bagaimana manajemen laktasi yang benar ya, melihat posisinya menyusui, kemudian bagaimana perlekatannya ya, apakah sudah melekat dengan baik bayi tersebut, kemudian efektif atau tidak. Nah, efektif atau tidak itu bisa dilihat dari setelah bayi menyusu, apakah bayi itu bisa kelihatan tertidur ya, kenyang gitu. Nah, itu Puas. ya puas ya. Terus kita kedengeran kalau menyusu tuh sampai glek. Nah, itu tuh efektif tandanya. Iya. Dan satu lagi yang paling objektif sebenarnya ya dilihat dari penimbangan ya, Mbak ya. Penimbangan dari bulan ke bulan itu harus kita lihat kenaikannya harus cukup ya. Di 3 bulan pertama, kenaikan sebesar minimal 750 gram per bulan itu harus tercapai. Karena itu adalah batas ya. Mungkin kalau di KBM, di buku Pink itu kenaikan berat minimal pada 3 bulan pertama sekitar 800 gram. Ya, itu harus tercapai. Kalau dia tidak mencapai itu berarti dia sudah mengalami perlambatan pertumbuhan berat badan ya, atau weight faltering istilahnya. Gitu. Nah, ini yang mungkin harus diketahui oleh semua ya. Jadi jangan merasa puas kalau udah naik, oh bayi saya naiknya 500 gram udah banyak gitu. Belum ya. Jadi ada ketentuannya, Mbak, untuk bisa pertumbuhan selanjutnya akan lebih baik. Baik, Gitu. ada indikatornya ya. Ada indikator betul Jadi sekali. bisa dilihat ya Sobat Ya. Sehat ya, kira-kira sudah selesai atau belum ya, Betul, Bu Dokter ya. Oke, nah tentunya untuk hal ini pastinya Dewan ada dukungan, Dok. Nah, ini kita juga pengen denger ya Sobat Sehat. Kira-kira seperti apa nih Pak Nurkolis? Gini Mbak, sebenarnya stunting ini di Indonesia ini termasuk udah masih sangat tinggi ya Bu. Di tahun 2019 itu masih 27%. Akhir tahun 2022 kemarin turun dari 24%, 24,4%. Padahal itu masih jauh di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Di WHO itu kan 20%. 20 di atas. 20% ambang batas untuk Tinggi. stunting yang ada di suatu negara. Nah, ini memang sekarang itu stunting menjadi suatu program nasional ya Bu, menjadi program nasional, dan bahkan ini sekarang semua kementerian, semua kementerian lembaga ini juga harus mengutamakan program stunting ini. Ini sebagai suatu bentuk betapa pentingnya stunting ini harus ditangani dengan serius, jangan sampai terjadi. Ya. Tahun 2024 target Indonesia 14%, luar biasa, 14%. Tinggal setahun harus menurunkan separuh daripada kondisi stunting sekarang yang masih 24% ini. Nah, ini memang menjadi tantangan kita bersama, Mbak, berkaitan dengan pengurangan stunting ini. Bahkan stunting ini penanganan langsung ditangani oleh Bapak Wakil Presiden, hampir sama dengan statusnya tentang kemiskinan. Ya, ini kemiskinan itu sekarang menjadi fokus dan stunting juga fokus lagi, sehingga harus ditangani, dikoordinasi langsung oleh Bapak Wakil Presiden dalam penanganan. Sehingga semua kementerian lembaga kalau di daerah ya OPD, dinas itu harus semua satu kata sama bahu membahu untuk mengurangi stunting. Ya, bukan hanya ibu-ibu dokter sebagai konsultan, tapi kita selalu mendorong di OPD di DIY ini mendorong untuk
program stunting ini harus ditangani bareng-bareng. Bukan hanya dinas kesehatan. Nah, karena ini banyak sekali aspeknya, Mbak. Kaitan dengan gizi, kaitan dengan PHBS, kaitan dengan sanitasi. Ini yang sangat mempengaruhi ya Bu Dokter untuk terjadinya stunting. Sehingga kami selalu mendorong untuk semua OPD itu menangani. Misalnya dinas PU harus sanitasinya harus betul-betul diperbaiki. Kemudian dinas perlindungan DP 3A PDP 3A P2 panjang banget itu. Dinas perlindungan anak dan perempuan itu juga harus mempunyai program-program bagaimana dari proses kehamilan sampai lahir itu juga mereka juga harus bisa menangani ya. Nah, semua apalagi dinas kesehatan yang menjadi fokusnya itu harus betul-betul ada program untuk itu. Ya, tadi Bu Dokter sudah menyatakan sumber-sumber permasalahan sudah ada berkaitan dengan nutrisi, gizi, ya. Kemudian kan pola, ya, pola asuh, pemberian makanan dan sebagainya. Ini kan menjadi dasar. Itu yang harus dilakukan oleh dinas kesehatan. Sehingga stunting ini memang saya berharap sekali ini dinas kesehatan dan juga mungkin mitra dari Komisi D termasuk yang berkaitan dengan kesehatan ini mulai memfokuskan itu, fokus untuk bagaimana stunting ini bisa ditangani. Tahun 2024 14% loh. Karena sekali lagi kondisi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana generasi kita ke depan ya Bu. Betul. Nah, mungkin 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang akan datang ini yang akan kita bagaimana Indonesia harus betul-betul bisa menjadi negara maju harus diawali dari sekarang. Ya, karena tadi Bu Dokter menyampaikan bahwa stunting itu pasti kan mempengaruhi kecerdasan, mempengaruhi kognitifnya, banyak hal yang sangat terpengaruh itu. Bukan hanya kalau hanya secara fisik ya mungkin pendek gitu ya banyak saya yang pendek tapi pinter kan itu, tapi kan ini pengaruh stunting itu bukan hanya itu, mungkin nanti juga mungkin tidak hanya pendek, mungkin bisa tinggi tapi kan secara kognitif dan kecerdasan itu kan berkurang atau mungkin tidak maksimal ya Bu nanti dalam pertumbuhannya. Nah, inilah yang menjadi catatan kita. Ini menjadi program, mari masing-masing membuat suatu rancangan kegiatan yang betul-betul masif untuk bisa menangani stunting ini. Ini bukan ini sudah lampu merah sebenarnya, sudah masih 4,4%. Berarti kan 1 dari 4 bayi itu kan kena stunting ya Bu. Nah, cukup besar. Cukup besar, 1 dari 4 loh itu. Nah, inilah yang harus jadi catatan kita bareng-bareng, Pak. Baik, bukan angka yang sedikit, ternyata banyak, makin kesini makin banyak kayaknya Dok ya, harus jadi perhatian ya Pak Nurkolis ya. Baik, Pak Nurkolis, barangkali kalau soal program yang sebelum hari ini, kira-kira sudah ada apa nih yang bisa dibagikan kepada Sobat Sehat? Ya, kalau yang saya lihat sekarang ini kan program kayak PMT, pemberian makanan tambahan dari pemerintah itu sudah banyak dilakukan, tapi kan juga sekarang mungkin PMT-nya itu yang betul-betul nilai gizinya benar dan memenuhi seperti apa itu kan harus betul-betul dipantau ya. Kemudian juga kita selalu memberikan pemahaman kepada kader-kader kesehatan yang sampai ke tingkat dusun. Karena apa? Stunting ini kalau menurut saya ujung tombak daripada penanganan ada di posyandu dan kader-kader kesehatan, Pak. Gitu ya. Yang harus bisa memahamkan bagaimana proses kesehatan secara dini sejak di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama 1000 HPK. hari. Tadi itu kan keterlibatannya banyak di posyandu karena tidak semua anak atau masyarakat itu kan bisa langsung ke puskesmas ya ke fase 1, tapi kan mereka juga sudah ada posyandu. Sekarang posyandu ini juga harus diberdayakan. Nih diberdayakan betul. Saya juga berharap dinas kesehatan posyandu ini harus betul-betul diberdayakan sebagaimana mereka sebagai kepanjangan tangan dari dinas kesehatan untuk bisa membesarkan masyarakat yang di masyarakat. Ya. Selama ini yang saya lihat itu. Kemudian bagaimana pemberian sanitasi ya. Tadi upayanya PMT,
kemudian tadi penyuluhan tentang penggunaan pemanfaatan ASI sampai 1000 hari kehidupan itu. Nah, itu kan penyuluhan yang harus disampaikan kepada ibu-ibu muda khususnya ya Bu. Sampai dan ini saya juga kemarin dorong bagaimana Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Anak dan Dinas Pendidikan mulai mensosialisasikan kaitannya dengan reproduksi awal, reproduksi dini ya. Karena proses pertumbuhan anak itu kan dari reproduksi, sehingga kami itu mendorong termasuk di sekolah-sekolah harus mulai diberi sosialisasi tentang reproduksi yang baik. Karena apa? Kemarin dari penelitian anak yang lahir dari hubungan yang tidak diinginkan atau mungkin terlalu muda itu kan kecenderungan stuntingnya tinggi ya Dok? Iya betul. Nah, karena apa? Mereka kan kalau sudah diinginkan kan dia tidak berawat bayinya, kalau perlu ada obat-obat yang harus dimasukkan untuk menggugurkan dan sebagainya. Nah, kalau nanti lahir biasanya cenderungnya kan stunting, ada gangguan-gangguan di janin pada saat lahir. Nah, ini mulai dari situ harus kita berikan informasi kepada anak-anak kita ya generasi muda untuk bagaimana reproduksi yang baik, sehingga jangan sampai terjadi terjadi kehamilan tidak diinginkan, kemudian kehamilan yang terlalu dini. Ini kan juga akan mempengaruhi itu yang sudah kita lakukan, Mbak. Di samping itu juga banyak program sebenarnya yang sudah dilakukan, namun ini juga tetap harus kita tingkatkan. Dalam artian baik variasi kegiatannya maupun jumlah intensitas kualitasnya. Kalau masalah anggaran kami siap di Dewan untuk memberikan support untuk penanganan stunting ini, karena sekali lagi ini adalah cerminan atau untuk mempersiapkan Indonesia di masa depan, gitu Pak. Indonesia nantinya, bukan hanya untuk hari ini aja Pak Nurkolis ya. Baik, tadi menarik loh Dokter Neti disampaikan terkait kehamilan. Ada kasusnya kehamilan dini, yang kedua ada kehamilan katakanlah di luar menikah begitu ya. Memang kasus seperti ini banyakkah Dok akibat stunting begitu? Kalau dari ya beberapa memang kasus pernikahan dini ya itu masih cukup lumayan tinggi ya, malah di Yogyakarta tuh lumayan. Kalau tidak salah di Kabupaten Bantul ya. Oh, di Bantul. Iya, masih lumayan. Nah, ini kita bisa bayangkan bahwa kalau terlalu dini ya, masih terlalu muda, tentunya dia kan masih remaja ya. Nah, ini masih remaja putri padahal kan kondisinya dia masih tumbuh gitu ya. Dia masih membutuhkan nutrisi yang cukup adekuat ya, yang cukup tinggi. Nah, bagaimana kalau dia sendiri tubuhnya membutuhkan nutrisi yang cukup tapi harus berbagi ya dengan bayi ya, itu bisa dibayangkan ya. Jadi dampaknya jelas ya. Beberapa biasanya perkawinan yang terlalu dini, pernikahan muda, remaja putri yang masih kurang usianya, masih di bawah umur, itu berisiko melahirkan bayi-bayi dengan berat lahir yang kurang tadi, berat lahir rendah ya. Belum lagi beberapa juga biasanya memang ada beberapa kelainan ya, beberapa, dan ada kendala pada saat nanti proses persalinannya, karena kan itu juga dipengaruhi oleh psikis dan ini dari kondisi kesehatan ibunya gitu ya. Jadi ya kita mengharapkan, makanya kenapa tadi Pak Nur ada program fokus ya pada terutama remaja ya, di sekolah-sekolah remaja putri. Jadi persiapan untuk nantinya dia akan menjadi calon ibu kan. Nah, terutama ini yang paling penting juga nggak cuman ya zat gizi secara keseluruhan ya, tapi juga zat besinya juga harus dibutuhkan lebih tinggi gitu ya untuk persiapan itu ya. Kemudian ibu yang malnutrisi, nah ini juga sama ya. Jadi ibu yang malnutrisi atau yang kek ya istilahnya, itu juga akan berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir yang kurang pada saat lahir, kemudian panjang lahir yang kurang dari normal. Nah, ini yang poin yang harus kita cegah gitu ya, jangan sampai terjadi itu. Baik. Karena apa? 20%, kurang lebih 20% dari anak-anak atau bayi yang lahir dengan berat lahir yang kurang ini akan berpotensi menjadi stunting di kemudian harinya. Artinya dalam perjalanan 2 tahun setelah lahir dia berpotensi 20% menjadi stunting. Nah, itu sebagai salah satu cara ya untuk kita mencegah jangan sampai terjadi penambahan angka stunting lagi gitu ya.
Baik, ternyata yang perlu diperhatikan bukan hanya anaknya saja, bahkan ibunya, Ibu, katakanlah betul. bumilnya gitu ya dok ya. Bumilnya, betul. Iya. Ini ternyata juga butuh nutrisi yang baik ketika melahirkan pun insya Allah dalam kondisi sehat. Betul. Nah untuk nutrisinya ya Pak Nurkolis ya, kira-kira seperti apa dok? Kalau untuk katakanlah bumil lah, sebelum terlambat harus seperti apa dulu? Ya, prinsipnya sebenarnya ini proporsinya Dr. Objin ya, Iya, tapi iya. nggak apa-apa, saya secara umum Sedikit saja lah ya, bahwa pada prinsipnya ya ibu itu jangan sampai malnutrisi ya. Jadi ibu hamil itu jangan sampai malnutrisi, dia harus cukup ya Iya. asupan zat gizi terutama zat-zat gizi makro ya, seperti karbohidrat, protein, lemak, dia harus cukup ya. Kemudian ditambah dengan mineral ya, jadi mikronutriennya juga harus cukup gitu. Nah itu harus dipenuhi dan jangan lupa pemantauan kehamilannya. Jadi kunjungan rutin ANC ya Mbak ya. Jadi antenatal care itu di tiap selama kehamilan itu harus rutin ya. Minimal kalau nggak salah 4 kali ya, tapi itu minimal sekali ya. Jadi harus paling tidak pertama kali, kemudian juga di tengah-tengah, kemudian nanti lebih sering di akhir, biasanya di trimester akhir. Nah ini juga, dan sekarang kalau tidak salah tadi ya, kalau saya bercerita bahwa kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan sudah dimulai dari dalam kandungan. Nah ini juga harus dideteksi ya, harus dideteksi. Kalau nggak salah dari pemerintah ya, dari Kemenkes juga sudah mulai menggiatkan. Jadi deteksi dini adanya gangguan pertumbuhan janin itu sejak di puskesmas. Jadi di puskesmas itu sudah dilengkapi fasilitas USG seperti itu untuk bisa nantinya mungkin dokter objin atau dokter kandungan bisa sewaktu-waktu kunjungan untuk bisa membantu memeriksakan gitu ya, memeriksakan ibu-ibu hamil untuk melihat apakah pertumbuhan janinnya sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak. Nah, ini salah satu cara untuk mendeteksi secara awal ya, supaya kalau udah ketahuan lebih dulu kan akan langsung bisa ditingkatkan dan dipantau selanjutnya supaya pada saat dia lahir ternyata bayinya juga bisa normal begitu. Jadi itu targetnya ya. betul. Baik, karena biasanya kalau ibu hamil kan kondisinya nyidam apa gitu ya dok ya, makan ini iya, makan itu iya, akhirnya nutrisinya jadi bingung sebetulnya sudah tercukupi atau belum ya dok ya. Iya, pada intinya tidak boleh ada pantangan-pantangan karena semua ya boleh dimakan gitu ya. Baik, boleh tapi mungkin diatur diatur dan dilihat kenaikan berat badan ibunya juga gitu. Ya. Ya itu kan kalau misalnya berlebihan pun juga kan tidak baik ya. Ibu hamil yang obes juga nanti risikonya juga bisa ke bayinya juga gitu ya. Pada prinsipnya yang seimbang dan cukup gitu ya. Oke, yang penting seimbang, cukup ya sobat sehat ya. Baik, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya Dr. Neti ya, dan juga Pak Nurkolis. Nanti kita bahas lagi sebetulnya kalau terkait anggaran regulasi, wah seperti apa. Kemudian juga ini terkait ASI eksklusif tadi sepertinya juga harus ditegaskan lagi seperti apa ya. Kita jeda dulu sebentar, kita akan simak video yang berikut ini. Masalah stunting adalah salah satu isu penting dalam dunia kesehatan anak-anak yang masih menjadi perhatian besar, khususnya anak-anak di negara berkembang dan terbelakang. Berdasarkan laporan dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia, estimasi ada sekitar 149 juta balita yang mengalami stunting di seluruh dunia pada tahun 2020. 45 juta anak lainnya diperkirakan memiliki tubuh terlalu kurus atau berat badan rendah. Sementara itu, menurut survei dari Status Gizi Indonesia atau SSGI, Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam sedekade terakhir. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menyebut kasus stunting terus turun di Kota Yogyakarta. Pada 2022, prevalensi stunting di Kota Yogyakarta berada di angka 10,80%. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yakni pada angka 12,08%. Upaya penurunan stunting terus dilakukan, mengingat percepatan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional yang harus mendapat perhatian penuh dan harus segera ditangani oleh pemerintah. Demi mencapai target penurunan 14% pada tahun 2024, artinya diperlukan sebuah penyesuaian atau terobosan baru upaya pencegahan stunting di tengah pandemi. Ada hal yang masih harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, di mana pada tanggal 26 Agustus 2019, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit. Di dalamnya,
mengatur tentang pemberian PKMK, pengolahan keperluan medis khusus terhadap anak beresiko gagal tumbuh, gizi kurang, dan gizi buruk oleh dokter anak. Permenkes ini diharapkan upaya pencegahan stunting dapat ditangani lebih baik dari yang sebelumnya. Anak hanya diberikan intervensi spesifik berupa PMT atau pemberian makanan tambahan menjadi sebuah oral nutrition suplemen dengan kandungan energi lebih besar dari 0,9 kilokalori per mililiter. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Nurkolis dan juga ada Dr. Neti. Satunya batik juga. Saya yang nggak batik ini, Dok. Biasanya putih-putih ya dokter. Oh iya betul. Oh Hari iya. ini berubah Nggak dulu. apa-apa. Ya. Makanya tadi dibilang berani ya, karena Berani. pakai merah. Biasanya putih karena Betul. pakai merah. Merah Indonesia artinya banget. berani memang. Iya betul. Maskernya putih kok Pak. Iya. Masih nyambung lah ya. Oke siap. Ya, kita coba beralih ke Pak Nurkolis dulu ya Dok ya. Pak Nurkolis tadi sempat disampaikan programnya sudah ada selama ini. Kedepannya pun juga insya Allah ada. Tapi kalau untuk anggaran, untuk regulasi, kira-kira apa Pak yang bisa dibagikan ke Sobat Sehat? Ya, kalau anggaran itu kan kita itu kan hanya menyetujui atau mengikuti aja apa yang dilakukan oleh teman-teman OPD. Cuma kalau ada yang memang ada penekanan itu harus kita bisa memberikan tambahan. Makanya ini kami berharap di OPD yang ada yang sekarang ini memang anggaran untuk bagaimana penanggulangan stunting ini perlu menjadi perhatian. Sekali lagi tahun 2024 itu tinggal setahun ya. Targetnya harus 14% Indonesia. Kalau Jogja tadi mungkin di tayangan tadi 12,8 itu udah mencapai tapi kan itu baru di bawah sedikit dari rata-rata di Indonesia. Nah, harapan kita kan bukannya itu. Kalau bisa kan dihilangkan ya Dok. Betul. Itu tetap harus menjadi prioritas. Nah, untuk stunting ini juga perlu ada suatu koordinasi yang baik antar OPD, Pak. Ya, baik OPD di satu tingkatan, misalnya di DIY antara dinas kesehatan, dinas PU, dinas sosial, dinas pemperlindungan anak dan perempuan, dan juga koordinasi antara pemerintah provinsi atau DIY dengan kabupaten kota. Karena kabupaten kota juga punya tanggung jawab untuk ini, dan mereka juga punya anggaran juga berkaitan pengetahuan stunting. Nah, ini harus perlu ada sinkronisasi sehingga betul-betul mana yang sudah tercover oleh provinsi ya mungkin tidak perlu diangkat terlalu berlebihan di kabupaten. Kalau kabupaten sudah ada tercover itu, nanti tinggal provinsi yang mensupport ke substitusi yang lain, mungkin hal yang lain yang itu pendukung kegiatan untuk pengentasan stunting ini. Nah, kalau misalnya PMT memang banyak sekarang kan dilakukan oleh kabupaten kota. Ya kita nggak usah terlalu banyak PMT. Bagaimana misalnya kita kaitkan dengan tadi penyuluhan tentang tadi menyusui yang baik tadi ya. Nah tadi jangan menyusui kan ada kepuasan menyusui sendiri kan. Nah, misalnya jangan sampai nanti kok menyusuinya malah berbuat sama bapaknya kan gitu. Nah, masalah itu, nggak itu goyar aja. Nah, itu harus seperti penyuluhan atau mungkin penyadaran masyarakat ini juga perlu. Mungkin itu kita dorong melalui dinas kesehatan, dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, ini terus kemudian perlu ada suatu kalau perlu saya kira kalau di pengetahuan kemudian ada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Nah, kalau perlu ini ada satu tim koordinasi penanggulangan stunting, karena memang ini tidak bisa dilakukan oleh satu OPD atau satu dinas yang melakukan. Harus lintas sektoral. Harus lintas sektoral. Ada rumah sakit, ada dokter, ada universitas. Itu kan pentahelingnya itu harus disatukan, harus dikoordinasikan betul. Sehingga karena ini menjadi catatan kita bersama-sama. Nah, kalau masalah anggaran kita siap untuk support. Penting apalagi anggaran pendidikan kesehatan ini kan ada mandatori 10% dari APBD. Nah, harusnya kan ini hal ini juga menjadi perhatian 10% itu besar loh itu untuk di DIY besar harus dioptimalkan. Nah, bukan hanya untuk kegiatan yang mungkin pembangunan gedung, tapi kan pembangunan manusianya ini betul-betul harus disiapkan betul.
Oke. gitu Mbak. Intinya nggak bisa kerja sendiri ya dok Iya, ya, Pak Nur betul. Kolis ya, ini kerja bareng, diguyup bareng ya Sobat Sehat ya. Baik, tadi sempat terputus Dokter Neti terkait ASI eksklusif juga. Ini Iya. kan kadang nggak bisa kita samaratakan ya dok, ada Betul. kondisi yang memang ibu super sibuk gitu loh tanda Iya. kutip, akhirnya ASI eksklusif juga belum tentu selalu bisa keluar dan segala macam. Gimana dok untuk kondisi-kondisi khusus? Iya, memang tadi saya belum sempat menjelaskan panjang lebar ya. Jadi terutama untuk 6 bulan pertama ya, 6 bulan pertama yang membutuhkan ASI. Kita tahu memang ASI memang yang terbaik ya, Iya. Mbak ya. Tetapi kadang-kadang tidak semua ya, tidak Betul. semua ibu ataupun tidak semua bayi itu bisa mendapatkan ASI secara eksklusif. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan bahwa kalau memang produksi ASI-nya tidak mencukupi ya, setelah kita lakukan konseling tadi ya mengenai manajemen laktasinya, posisi perlekatan dan efektivitasnya sudah kita coba dengan berbagai cara gitu ya, tetap tidak bisa ya sudah kita harus lihat, apalagi kalau memang kita lihat kenaikan berat badan dari si bayi itu tidak baik. Nah, ini oleh karena itu kita boleh ya, boleh sekali lagi boleh memberikan tambahan suplementasi ASI, tetapi yang boleh memberikan adalah dari medis ya. Dia harus sesuai indikasi medis. Tidak boleh menambahkan suplementasi ASI atau menambahkan susu formula atas kehendak sendiri gitu ya. Tetap harus berkonsultasi dengan tenaga medis khususnya dokter. Sampai umur berapa itu dok? Apanya? Sampai umur berapa harus konsultasi itu untuk memberikan susu tambahan atau susu formula itu? Ya, dalam perjalanan ya dalam 6 bulan itu kalau 6 memang bulan ada ya? masalah, 6 bulan. kalau ya kan ASI eksklusif kan sampai 6 bulan Pak. Tetapi ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan dia harus diberikan secara eksklusif. Apalagi sudah ada gagal tumbuh ya, kenaikan berat yang kurang. Ini nggak bisa kita biarkan karena apa? Asalnya terjadinya stunting ya karena ini ya, karena perlambatan pertumbuhan. Jadi ada gagal tumbuh, kenaikan berat badan yang kurang kita diamkan. Nah, tanpa kita cari tahu penyebabnya, tanpa kita intervensi. Nah, lama-lama nggak hanya berat badan yang terpengaruh, tetapi panjang badan dan juga lingkar kepala. Ini yang paling penting malah. Lingkar kepala juga? Betul, iya. Karena dia akan nanti kalau kita biarkan beratnya kurang, kemudian panjangnya kurang, lama-lama lingkar kepalanya juga kurang. Lingkar kepala yang kurang itu menunjukkan volume atau besar otaknya itu kurang. Nah, padahal disitulah periode 2 tahun pertama ini periode percepatan untuk pembentukan otak. Ya, 80% Mbak. Jadi di 2 tahun pertama itu. Setelah itu sudah tinggal berapa persen lagi. Jadi makanya kenapa 2 tahun ini sangat-sangat penting. Ya. Mungkin saya Gitu. kata ya Pak, Bu, Iya. Bu. Ini yang tadi masalah sekarang itu kan ibu-ibu itu kan sekarang banyak yang bekerja. Ya, Masa cutinya hanya 2 bulan. 3 bulan ya. 2 bulan, 3 betul. bulan. Sementara kan ASI eksklusif harus 6 bulan. Ya. Nah ini mungkin ada solusi dok. Iya. Mungkin sekaligus untuk Ya, sebenarnya sahabat. sih sudah nggak terlalu masalah ya karena ibu bekerja sekarang sudah banyak ya. Jadi makanya kenapa dari pemerintah mungkin ya fasilitas-fasilitas untuk tempat ibu menyusui ya itu harus baik ya. Jadi tempat-tempatnya untuk menyusui harus nyaman. Jadi bisa di mana saja ibu itu bisa menyusui. Kemudian kalau ibu bekerja sebenarnya bisa diatur jam bekerja dengan misalkan yang penting adalah memerah ya. Pemerahan ASI itu sangat penting ya. Sesuai dengan kondisi biasanya kan kalau tiap 2-3 jam sekali kan harusnya bayi itu menyusu. Nah, kalau si ibu itu tidak bisa menyusui karena bekerja di kantor, ya itu tetap ya sudah nggak usah menyusui bayi tetapi diperah ASI-nya. Nah, diperah disimpan di dalam wadah yang memang sudah sekarang udah banyak ya. Khusus ya ada plastik ataupun wadah-wadah untuk tempat ASI, kemudian ditambah lagi cooler ya atau pendingin. Nah, itu atau kalau di tempat kerja ada kulkas bisa disimpan di kulkas juga gitu. Jadi sebenarnya enggak ada masalah. Jadi selama bekerja ibu tetap bisa memerah. Nah, kemudian bayi yang tinggalkan pun juga bisa ditinggali ya kan ada ASI perahan. Makanya kenapa misalkan ancar-ancar sebulan sebelum waktunya mulai bekerja, si ibu sudah mulai mempersiapkan ASI-nya gitu ya, dimasukkan dalam kantong-kantong sesuai dengan kemampuan si bayi minum, misalnya berapa cc itu udah banyak gitu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah selain masalah ASI adalah yang penting adalah masalah MPASI-nya Pak. MPASI justru makanan pendamping ASI ya. Karena setelah di usia kurang lebih 6 bulan, dia nggak cukup hanya dengan ASI saja. Justru ini harus
diperkuat dengan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI yang seperti apa yang bisa mencegah stunting? Nah, itu tadi ya. Jadi terutama harus tinggi protein hewani, gitu ya. Protein hewaninya harus cukup ini di sini ya. Kalau dikatakan sekitar 10 sampai 15% dari total kebutuhan dia makan. Jadi udah cukup tinggi gitu ya. Ditambah lagi juga lemak ya, nggak cuma protein ya, tapi Butuh lemak. ya, lemak Iya, ya. karena kan untuk proses perkembangan otak butuh lemak juga. Jadi makanya kenapa butuh protein hewani karena ada Atau nyun sewu dok, mungkin dicontohkan aja. Ini kan mungkin pemirsa yang di bawah di tingkat mungkin posyandu ke bawah itu kan Ya. protein itu apa, mungkin bisa dicontohkan yang protein apa yang mungkin Konkretnya. langsung konkretnya untuk setelah 6 bulan itu tambahan yang baik itu apa, mungkin tempe atau apa Oke, protein ya. apa Oke, konkretnya ya, aja dok. biar gambaran langsung. Biar ya, lebih apa, gambaran iya. langsungnya ya protein hewani seperti telur, ikan, ya, daging, kemudian ayam. Itu boleh diberikan semua. blender ya bro. Oh iya masih. Nah cuman memang kan masih ada karena 6 bulan kan baru pertama kali dia diperkenalkan makanan ya. Jadi makanannya masih lembut, masih Iya. halus. Jadi masih harus di blender halus ya. Nanti bertambah usia sampai dengan usia 7 sampai 8 bulan mulai kasar. 8 bulan mulai kasar, blendernya nggak halus lagi tapi agak kasar. Baru 9 bulan nanti bentuk lebih padat, bentuk tim gitu ya. Baru nanti pas 1 tahun makanan sama dengan orang tuanya, nasi, makanan keluarga. Nah, kenapa penting saya bilang di sini protein hewani termasuk itu ya, paling tidak 1 butir telur sehari itu harus masuk. Harus? Gitu. Iya, Satu hari. kalau Setiap dari hari? beberapa studi iya. Jadi di atas 6 bulan boleh. Jadi ditambahkan gitu ya. Jadi di sini akan lebih baik lagi kalau nggak cuma telur tapi tadi ikan, kemudian ayam cincang, kemudian juga daging cincang ya. Nah itu ternyata memang kalau kita berikan protein hewani cukup, ternyata pertumbuhannya sangat baik, terutama pertumbuhan panjang badan ya. Jadi itu sudah jelas, jadi dari studi sama evidence-nya sudah cukup kuat. Nah, yang perlu saya tekankan di sini memang bagaimana dengan sayuran. Nah, ini yang sering ya. Nah, itu, Jadi Dok. kadang-kadang ibu-ibu tuh juga lebih banyak memberikan sayurannya daripada lauknya Betul. ya. Nah, yang sayuran sebenarnya pada prinsipnya untuk bayi di bawah 1 tahun kebutuhan akan serat ya, karena kan sayuran itu kan sebenarnya tinggi seratnya ya. Itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi kebutuhan malah tidak disebutkan harus sekian gitu, tidak. Jadi prinsipnya hanya diperkenalkan. Jadi hanya sedikit saja cukup, nggak apa-apa gitu ya. Malah yang diperbanyak protein hewaninya tadi gitu. Nah, tentang tahu tempe ini juga nih sering Favorit, juga iya favorit betul. Tetapi untuk anak-anak terutama 2 tahun ya, 2 tahun pertama di atas 6 bulan sampai dengan 2 tahun, kalau bisa kita memberikan full ya, lebih banyak atau dominannya adalah protein hewani saja. Kalau protein nabati seperti tahu tempe ya memang baik gitu ya, ada kandungan proteinnya, tetapi dia tidak mengandung protein asam amino esensial yang benar-benar dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, malah justru sebaliknya di dalam tahu tempe itu ada beberapa zat antinutrien dari kedelainya itu. Nah, ini yang mungkin banyak mungkin belum tahu semua gitu ya. betul. Selama ini kan memang baiklah pokoknya tahu tempe untuk bayi anak gitu ya. Nah, kalau untuk dewasa nggak masalah, tapi kalau untuk pertumbuhan Kalau otak dewasa juga asam urat dok. Oh ya, nah untuk dewasa juga asam urat ya. Nah, berarti juga nggak baik juga. Mbak. Jadi ya, jadi itu. Jadi kita kurangi dan kita perbanyak justru protein hewaninya. Ya, karena biasanya bayi itu kan makannya nggak banyak kan. Nah, jadi kita prioritaskan untuk memberikan yang baik saja, maksudnya yang memang sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi Baik. intinya itu. Baik, Ya. bukan kayak kita mungkin kalau 1 piring kurang nambah lagi enggak ya Bu ya? Nggak mungkin Nggak makannya mungkin. tidak akan sebanyak kita. Secukupnya lah ya kalau masih bayi ya. ya. Baik, seperti itu ya sobat sehat ya. Tapi juga ini nih Dokter Neti, kadang kan kita tuh fokus dengan kondisi sekarang mengobati. Sudah kalau kata wong Jawanya sudah kebacot gitu ya Pak ya, sudah terlanjur ya udah ini gimana enaknya. Kita lupa preventifnya, upaya mencegahnya. Ini mungkin case study-nya 2 hal ini Dok. Gimana kalau sudah terlanjur dan bagaimana jika belum? Ya. Gimana Dok? Iya, mungkin dari pencegahannya dulu Iya, kali ya, karena iya. pencegahan lebih baik ya. Jadi sebenarnya pencegahan itu ada tiga hal ya. Jadi pencegahan primer, sekunder dan tersier gitu ya. Pencegahan primer ini pencegahan di mana kondisi bayi itu masih baik semuanya ya. Iya. Jadi nggak ada malnutrisi sama sekali. Jadi sehat bayinya. Nah itu sudah harus dilakukan pencegahan primer dengan cara satu tadi ya. Jadi memberikan
kalau memang masih bayi ya masih di bawah 1 tahun mestinya masih dapat ASI ya. Jadi ASI ditambah MPASI yang adekuat ya. Jadi mengandung cukup zat-zat gizi tadi ya, terutama protein hewani ya. Nah, itu harus dipastikan bayi-bayi kita tuh memakan itu bisa tercukupi ya. Nah, itu adalah pencegahan primer sambil dipantau. Pemantauan pertumbuhan tadi betul sekali Pak Nur ya. Jadi posyandu ya, kita harus mengoptimalkan posyandu. Jadi cakupan bayi ataupun balita ke posyandu itu harus 100%. Nah, saya nggak tahu kalau di DIY ya mungkin mudah-mudahan sih bagus ya, tetapi ada di beberapa daerah tuh nggak bisa mencapai 100%. Nah, ini mungkin satu ya, targetnya adalah mengoptimalkan 100% cakupan penimbangan ya. Jadi setiap bulannya diukur berat dan panjang badan ataupun tinggi badan ya. Kemudian pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini belum stunting, tapi dia sudah terjadi gizi kurang, ya, berat badan kurang. Kemudian juga ada weight faltering atau dia naik beratnya tapi tidak banyak, hanya sedikit, ya, tidak adekuat naiknya. Nah, ini disebut pencegahan sekunder. Kalau seperti ini kita sudah langsung intervensi nutrisinya, ya, seperti tadi. Protein tinggi makanan protein hewani. Ya, kemudian ditambah lagi mungkin perlu penambahan susu ya. Jadi susu yang disebut dengan PDK, pangan olahan diet khusus ya. Salah satunya kalau memang membutuhkan, tetapi sekali lagi ini yang melakukan adalah dokter medis paling tidak di puskesmas ya, FKTP di pusat layanan primer ya di situ. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan di puskesmas itu juga selain gizi kurang ataupun gizi buruk ya, itu kita atasi semua ya. Selain itu juga dokter harus mencari tahu penyakit yang menyertai, karena biasanya anak-anak yang sudah mengalami gagal tumbuh, gizi kurang, gizi buruk nih mesti ada penyakit yang menyertai. Nah, ini adalah tugas dokter di puskesmas untuk bisa mencari tahu, mengidentifikasi lebih lanjut penyakit-penyakit apa yang menyertai dan bisa ditata laksana di puskesmas gitu. Nah, yang ketiga adalah pencegahan tersier ya. Pencegahan tersier adalah pada saat tidak bisa ditangani lagi di puskesmas dan ada satu kondisi misalkan stunting, sudah terlanjur stunting ya di sini ya. Nah, kemudian juga faktor risiko lainnya berat lahir rendah. Nah, bayi-bayi yang berat lahir rendah dan stunting itu harus sudah segera langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah, di mana harus ketemu dengan dokter anak ya. Jadi nggak bisa lagi hanya di puskesmas kalau yang sudah terlanjur stunting. Spesifik ya. Betul ya. Dokter anak. Nah, bagaimana intervensinya atau tata laksana kalau sudah terlanjur stunting ya? Nah, ini juga gerak cepat ya. Kita prinsipnya memberikan nutrisi sesuai tadi ya kebutuhannya ya. Jadi kita hitung ya. Kita hitung kebutuhan anak ini. Jadi memang ada yang disebut dengan asuhan nutrisi pediatrik, Mbak ya. Jadi kita sebagai dokter anak membuat ya asuhan nutrisi pediatrik, nanti kita assess dulu status gizinya, status pertumbuhannya bagaimana. Kemudian kita hitung kebutuhan kalorinya. Dalam sehari dia butuhnya berapa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kebutuhan proteinnya juga, apalagi dia sudah stunting, Mbak. Kalau stunting dia butuh protein yang lebih tinggi ya, paling enggak protein energi rasionya itu mencapai 10-15%, harus di atas 10%. Ya. Kemudian kita sesuaikan jenis makanannya yang sesuai apa gitu ya. Nah, ini yang pada anak yang stunting nggak cukup cuma diberi PMT protein hewani saja, sudah tidak cukup Pak, tetapi harus ada tambahan suplementasi yaitu pangan olahan medis khusus ya. Nah, ini sudah ada Permenkesnya juga sudah diatur. Iya. Apa itu olahan? Pangan olahan medis khusus. Jadi formula khusus untuk anak-anak yang mengalami stunting dan gagal tumbuh gitu ya. Dan itu sudah ada. Sudah ada. Ya? Permenkesnya sudah ada tahun 2019 malah Mbak. Jadi sudah 3 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu. Tapi nah ini sedang kita perjuangkan supaya bisa mendapatkan apa yang disebut dengan PKMK bagi memang anak-anak yang sudah terlanjur stunting, dan ini ditentukan sesuai indikasi medisnya ya, jadi oleh dokter anak. Dan ditambah lagi mencari penyakitnya Mbak. Nah yang penting karena tadi kan prinsipnya 2 ya, asupan nutrisi yang tidak adekuat dan adanya penyakit ataupun kebutuhan yang meningkat. Nah ini harus dicari, karena percuma kalau kita hanya memberikan nutrisi saja tanpa kita mencari penyebab ya, penyebab iya. Nah harus secara sinergis bersama-sama, jadi berikan nutrisi sama kita obati kalau memang ada penyakit yang menyertai, seperti contohnya
TBC Mbak yang paling, nah ini yang barengan ternyata ya. cukup tinggi, betul. Jadi pada anak stunting itu kalau nggak salah di dunia itu sekitar 26% dengan TBC. Nah di Indonesia kalau tidak salah salah satu di Makassar itu 38%. Jadi anak yang stunting disertai dengan TB. Nah kalau di Jogja saya kurang tahu, tapi kemarin kita sempat dengan Dinkes Kota mengadakan program Zero TB Stunting. Kita men-screening anak-anak yang stunting, kemudian juga men-screening TB-nya, ternyata kurang lebih sekitar 16%. Anak yang stunting itu ternyata juga mengalami Double infeksi ya. Oke. TBC ya. Baik, Mungkin baik. itu yang harus Siap dok, mohon izin saya sapa. Ini ternyata sudah ada pertanyaan juga dok dari Sobat Sehat ya ke Pak Nurkolis ini, mohon izin Pak. Jadi menanyakan terkait apa sebetulnya bentuk kepedulian dari pemerintah terkait kasus stunting ini Pak Nurkolis. Ya, sebenarnya kepedulian pemerintah itu yang pertama memang ini memang menjadi program utama sehingga semua stakeholder, semua OPD, semua kementerian lembaga itu harus mempunyai program stunting. Oke. Nah, kepedulian itu ditunjukkan dengan adanya tim koordinasi yang langsung ditangani oleh Pak Wakil Presiden. Ya. Pak Presiden itu. Kemudian di tingkat provinsi itu juga ada tim koordinasi percepatan penurunan stunting. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bahu membahu satu tujuan untuk menurunkan stunting. Ya, dan itu selalu kami di Dewan selalu mendorong untuk ini selalu mempunyai inovasi-inovasi yang berkaitan dengan pencegahan dan kalau sudah terlanjur ya harus bagaimana untuk itu bisa jangan sampai berlarut-larut dan itu selalu kita dorong kepada beberapa OPD untuk selalu tadi membuat suatu inovasi kegiatan berkaitan dengan kebudayaan, dan apalagi sekarang ini menjadi suatu perhatian kita betul-betul menjadi perhatian, stunting ini harus berkurang. Nah kalau perlu hilang karena ini menjadi saya katakan sebagai menggambarkan bagaimana Indonesia atau kondisi kita 25 tahun 30 tahun ke depan. Iya. Nah, itu yang harus jadi perhatian. Jangka panjang ya Pak, Ya. Pak Nurkolis ya. Oke, siap Pak. Ini mohon izin lagi tadi dari sahabat Sulis ya di Sleman. Berikutnya kami sapa ada lagi sahabat Hadi di Yogyakarta. Ini menanyakan terkait ini Pak Nurkolis, program konkretnya untuk ke depannya. Mungkin terhitung dari tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya. Oke. Program konkret itu yang dilakukan masuk PD ya. Tadi tetap PMT tetap Bu, ya. Pemberian makanan tambahan tetap itu harus kita dorong dan tetap ada itu baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Kemudian juga di BKKBN juga ada program ternyata ya. Makanya ini kan bukan hanya kegiatan di tingkat provinsi, BKKBN juga punya program-program. Nah, program berikutnya adalah bagaimana kita penguatan posyandu. Oke. Penguatan posyandu di mana itu adalah pelayanan paling dekat dengan masyarakat yang langsung bisa konsultasi di situ. Yeah. Nah, penguatan posyandu itu di tahun-tahun ini yang menjadi fokus kita ada bagaimana peningkatan kapasitas daripada kader-kadernya, kader-kader posyandu itu. Nah itu juga kader kita tingkatkan kualitasnya. Okay. Ya, samping itu juga tadi dilakukan pelatihan ke kader juga Pak? Ya pelatihan, malah peningkatan kapasitas kader itu kan masuk pelatihan, kita koordinasi karena kader itu luar biasa Bu. Sementara ini juga kita yang belum bisa Bu, ini menjadi program dan ini rencana nanti akan kita bahas di Dewan bagaimana memberikan honor bagi kader. Ini kan namanya kadernya sekarang kan belum mendapatkan apa betul-betul relawan. Nah ini kita juga kemarin di Komisi D ada suatu kesepakatan untuk mengajukan perda tentang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu ya bagaimana kita itu harus bisa posyandu ini bisa betul-betul bisa menjadi suatu bentuk layanan terdepan pemerintah kepada masyarakat. Yeah. Nah ini mungkin doakan aja Bu Neri nanti kita bisa masuk ke Prolegda atas ajuan dari Komisi D. Sehingga nanti mungkin tahun 2024 itu kita ada perda ini kita dorong untuk perda tentang kesehatan masyarakat yang intinya adalah bagaimana kita itu masyarakat yang
lini terdepan ini Garda tidak harus terdepan. dokter tidak harus ASN, tapi masyarakat sendiri itu harus juga Aware. peduli Iya. peduli terhadap kesehatan yang ada di sekitar. Iya, betul. Ini yang kita dorong. Baik, kesadarannya mulai tumbuh lah ya Pak Nurkolis ya harapannya. Baik, berikutnya dari sahabat Rizky di Kota Gede, nih Dokter Neti bertanya terkait diagnosis stunting. Dengar-dengar harus dengan tes darah, tes urin dan sebagainya. Betul tidak ini Dokter Neti? Ya, sebenarnya diagnosis untuk stunting kan mulai kita ada anamnesisnya juga ya. Kita jadi sebagai dokter harus anamnesis terkait tadi faktor-faktor risikonya apa yang menyebabkan dia jadi stunting, mungkin dari riwayat makannya, pola asuhnya ya seperti itu. Kemudian pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik ini kita lihat ya. Pemeriksaan fisik mulai dari antropometrinya ya, jadi kita cek ulang, jadi kita ukur benar-benar beratnya, panjang badannya ya dengan cara yang benar, alatnya juga harus benar. Nah ini alatnya harus terstandar, kemudian caranya juga. Nah setelah itu baru kita lihat juga pemeriksaan fisik lainnya ya, apakah ada penyakit tadi yang harus kita cari. Jadi setiap anak yang kita curiga stunting itu kita cari tahu apakah ada istilahnya red flag ya, jadi ada penyakit yang menyertai atau komorbid yang menyertai. Nah, di situ salah satunya kita lihat kalau memang secara klinis misalkan ada kepucatan, ya itu kan anemia. Beberapa juga anak stunting itu juga dengan atau gagal tumbuh dengan anemia defisiensi zat besi, itu juga cukup tinggi ya, hampir sekitar 20% juga gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat kelainan yang lain ya. Jadi kelainan jantung ya, makanya itu jantung bawaan ada atau tidak, kita cek semuanya. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan penunjang. Betul, salah satunya adalah yang terbanyak kan tadi infeksi ya, infeksi harus kita singkirkan. Kalau memang anak ini sering mengalami batuk pilek ya, sering, kemudian juga sering demam-demam ya, demam yang subfebril istilahnya, demam tidak tinggi ya, anget-anget ngelemeng. Nah, kemudian juga kita lihat, jadi kita screening. Kalau sekarang kan ada panduan untuk pedoman nasional untuk penanggulangan stunting PNPK yang terbaru, itu pada anak stunting kita harus melacak paling tidak ke arah TB, ya. Jadi kita kalau memang sesuai ada indikasi kita lacak TB-nya. Kemudian yang kedua kita lakukan pemeriksaan urin, ya. Jadi untuk melihat ada infeksi saluran kencing atau tidak, ya. Karena ternyata banyak sekali ya bayi dan anak yang mengalami ISK atau infeksi saluran kencing yang sifatnya tidak bergejalanya tidak jelas gitu, hanya tahu-tahu beratnya nggak naik atau makannya sulit banget, terus atau disertai dengan muntah beberapa. Nah itu boleh kita lakukan pelacakan, jadi tetap sesuai indikasi medisnya gitu ya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya pemeriksaan yang mungkin tidak semua kalau di puskesmas tidak bisa ya, tetapi di rumah sakit itu ada pemeriksaan umur tulang. Umur tulang? Ya, jadi gimana tuh, Dok? Bone age istilahnya. Bone age. Betul, itu nanti kita lihat ya dengan melihat maturasi tulang itu kita bisa menentukan usia tulangnya dia ini jauh di bawah usianya dia sesungguhnya atau normal atau sama gitu. Nah nanti kita bisa lihat ada rumusnya Mbak. Jadi kalau memang di bawah jauh dari umurnya dia atau sama, kemungkinan karena masalahnya malnutrisi gitu. Nah jadi penyebab stuntingnya jelas karena malnutrisi, berarti ini yang memang benar-benar stunting gitu ya. Baik. Tapi ada juga karena kalau misalnya umur tulangnya melebihi dari umur dia sekarang, mungkin itu ada keterkaitan hormonal seperti itu. Ya. Oke, baik, Itu seperti bisa itu ya kita Sobat lihat. Sehat ya. Ya. Ini karena saking serunya tidak terasa Dokter Neti, Ya. Pak Nurkolis sudah di penghujung perjumpaan. Barangkali terakhir singkat saja Dok, ada satu closing statement dari Pak Nurkolis dulu kali ya. Silakan Pak. Ya, gini, kepada masyarakat khususnya yang ada di Yogyakarta ini, mari kita sikapi atau kita cermati anak-anak kita, pertumbuhan anak-anak kita dengan baik, sehingga kalau memang terjadi indikasi stunting ini segera bisa kita tangani, bisa kita berikan suatu terapi-terapi sehingga betul-betul anak kita nanti tumbuh dengan baik, cerdas dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Amin, ya. siap Pak Nurkolis, Dokter Neti, Ya. silahkan. Ya hampir sama sebenarnya ya. Jadi kepada ibu-ibu ya khususnya mungkin ya karena kan yang selama ini mengasuh bayi ya. Jadi pastikan yang pertama ya mendapatkan ASI yang cukup ya.
Kemudian yang kedua adalah MPASI. Nah, ini yang penting. Jadi makanan pendamping ASI harus mengandung cukup protein hewani. Yap. Ya. Kemudian yang kedua adalah menimbang, ya. Selalu secara rutin membawa bayi dan anak-anak ke posyandu, ya. Jadi sempatkan, jangan sampai tertinggal gitu ya. Yang ketiga adalah imunisasi mungkin ya. Ini imunisasi sangat penting karena ada beberapa penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi. Pastikan bayi dan balita ibu itu mendapatkan imunisasi yang lengkap ya. Kemudian apabila terjadi ada gejala penyakit, kemudian juga ibu merasa anak saya kok lebih kecil dibandingkan anak-anak seusianya, jangan ragu untuk langsung membawanya mungkin ke tenaga medis, bisa melalui puskesmas dulu atau mau juga langsung ke rumah sakit ya, monggo bisa dua-duanya. Yang pasti dibawa ke tenaga kesehatan untuk diperiksakan atau apakah anak ibu benar-benar mengalami gangguan pertumbuhan ataupun malah sudah menjadi stunting. Nah ini yang penting. Baik. Gitu? Pentingnya membangun kesadaran ya, Betul. Dokter Neti ya. Tadi ASI eksklusif, imunisasi, gitu ya. Tentunya pola asuh, pola makan juga diperhatikan dengan baik, bahkan sejak dalam kandungan ya dok. Betul. Oke, siap. Dokter Neti terima kasih banyak, Pak Nurkolis terima kasih banyak sama-sama. atas kebersamaannya. Semoga bisa berjumpa lagi dan memberikan inspirasinya kepada Sobat Sehat. Amin, Dan amin, Sobat Sehat terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan. Nah, akhirnya saya, Konita Jazmin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Nurkolis dan juga Dr. Neti. Tentunya kita bisa saling menjaga bagaimana kesehatan kita dan juga buah hati kita dari stunting. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini merupakan dedikasi kami sebagai upaya sosialisasi dan juga upaya promosi terhadap permasalahan kesehatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya saya, Konita Jazmin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih banyak terjadi dan perlu diatasi secara serius. Diperlukan upaya mengatasi faktor risiko dari stunting, yaitu kemiskinan, perlindungan kesehatan, khususnya pada remaja putri, ibu dan anak, serta kesetaraan dalam keluarga. Perlindungan ini dalam arti penjaminan kecukupan gizi ibu hamil dan tumbuh kembang anak, praktik pemberian makan pada bayi dan anak, serta pencegahan dan pengobatan infeksi serta ketersediaan air bersih dan jamban keluarga. Anak stunting di Indonesia tidak hanya berasal dari rumah tangga atau keluarga yang miskin dan kurang mampu, namun anak stunting berasal dari rumah tangga atau keluarga tidak miskin, di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Walaupun angkanya semakin memburuk pada kelompok masyarakat miskin, keterlibatan berbagai macam pihak sangat diperlukan untuk mengatasi terjadinya masalah stunting ini. Upaya penanggulangan stunting dilakukan secara komprehensif dan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk dapat merumuskan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting dan mensosialisasikan kebijakan tersebut, kemudian saling bersinergi untuk melakukan komitmen bersama dalam upaya pencegahan serta melakukan pelatihan bagi peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah masing-masing dalam melaksanakan aksi konvergensi dan aksi integrasi pencegahan stunting, pengalokasian dana bantuan khusus bagi wilayah-wilayah yang mengalami kasus stunting, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pencegahan stunting yang dilakukan oleh wilayah kerja masing-masing dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif kepada kelompok sasaran. Bukan berarti kakak gaul, bukan berarti kakak asik. Oh, ini yang dinamakan nasyid, yuk kita mainkan. Oh, oh. Nasyid itu memang asyik, tuh kita mainkan. Oh, 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 oh. Nasyid itu memang asyik, tuh kita nyanyikan. Oh, oh. Nasyid itu memang asyik, tuh kita mainkan.
Nasyid itu memang asyik untuk kita nyanyikan. Nasyid itu memang asyik untuk kita mainkan. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.